Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Sukma Wardani, dalam mata kuliah Konsep Kebidanan. Kali ini saya akan membahas materi mengenai teori dan model konseptual asuhan kebidanan. Ya, ada 3 teori yang nanti akan saya bahas pada penjelasan video kali ini. Yuk, langsung lanjut kita bahas materinya. Untuk definisi, yang pertama adalah definisi dari teori. Teori ini sejatinya adalah penjelasan dari suatu kejadian dan fenomena. Proses penjelasan ini memerlukan pemikiran yang dalam hal ini membutuhkan pengetahuan. Nah, pengertian tentang konsep dan teori menurut beberapa ahli ini adalah gambaran tentang objek dari suatu kejadian atau objek yang digunakan oleh peneliti untuk menggambarkan fenomena sosial menarik perhatiannya. Jadi untuk menggambarkan fenomena sosial yang menarik perhatian dari si peneliti tersebut. Nah, kita bahas mengenai teori-teori yang biasa digunakan dalam praktik kebidanan. Sebenarnya tidak hanya 3 teori ini saja, tapi dalam video kali ini saya akan membahas tiga teori tersebut. Ya, yang pertama adalah teori Reva-Rubin, yang kedua adalah teori Ramona T. Mercer, dan teori yang ketiga adalah teori dari Ella Joy Lehman. Yang pertama adalah teori dari Reva-Rubin. Teori dari Reva-Rubin ini menekan pada pencapaian peran sebagai ibu. Untuk mencapai peran ini, seorang wanita memerlukan proses belajar melalui serangkaian aktivitas atau latihan. Ya, jadi menurut Reva-Rubin ini, sebelum seorang wanita ini mencapai peran sebagai ibu, itu wanita ini memerlukan proses belajar melalui serangkaian aktivitas atau latihan-latihan. Nah, dengan demikian, seorang wanita, terutama calon ibu, dapat mempelajari peran yang akan dialaminya kelak, sehingga ia mampu beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi, khususnya perubahan psikologis yang akan terjadi dalam kehamilan dan setelah persalinan. Ya, jadi dengan adanya persiapan seorang wanita ini menjadi ibu, ya, dia akan dalam prosesnya dia mempelajari peran tersebut, dia akan bisa beradaptasi dengan perubahan yang akan terjadi, ya, karena pada saat ia mengalami kehamilan dan juga persalinan dan bahkan setelah persalinan itu perubahan secara psikologis akan terjadi, di mana perubahan itu akan berbeda dari seorang yang belum pernah hamil atau sebelum hamil dan setelah hamil, bahkan setelah melahirkan. Nah, tahapan psikologis ibu dalam mencapai perannya ini ada beberapa tahapan, ya. Yang pertama ada anticipatory stage, yang kedua adalah honeymoon stage, yang ketiga plateau stage, dan yang keempat disengagement. Untuk anticipatory stage ini adalah di mana seorang ibu mulai melakukan latihan peran dan memerlukan interaksi dengan anak yang lain, ya. Jadi tahapan yang pertama ini seorang perempuan atau ibu, ya, calon ibu, dia akan melakukan latihan peran, dengan yang mana latihan ini memerlukan interaksi dengan anak yang lainnya, ya. Jadi dia akan berinteraksi dengan anak orang lain, ya, di mana dia di situ tuh akan melakukan latihan peran sebagai seorang ibu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah honeymoon stage. Nah, di mana honeymoon stage ini ibu mulai memahami sepenuhnya peran dasar yang dijalaninya. Nah, pada tahap ini ibu memerlukan bantuan dari anggota keluarga yang lain, ya. Jadi ibu akan memahami peran dasar dari seorang ibu. Yang pertama, mungkin merawat anaknya.
Nah, lalu selain merawat anak, dia juga bagaimana cara menghadapi perubahan yang terjadi selama kehamilan maupun persalinan nantinya. Nah, pada tahap ini, ibu ini memerlukan bantuan atau dukungan terutama dari anggota keluarga yang lain, baik itu suami maupun anggota keluarga yang lainnya. Yang ketiga adalah plateau stage. Nah, dalam tahapan ini, ibu akan mencoba apakah ia mampu berperan sebagai seorang ibu. Pada tahap ini, ibu memerlukan waktu beberapa minggu sampai ibu kemudian melanjutkan sendiri. Ya, jadi memang itu masih butuh dukungan dan motivasi dari suami maupun keluarga yang lainnya. Ya, jadi dia akan mencoba secara mandiri. Waktu awal mungkin dia waktu memiliki anak, dia akan tidak berani memandikan bayinya. Nah, sampai nanti ada dibantu oleh keluarga. Setelah dia bisa melihat bagaimana cara memandikan bayi, ini salah satu contoh saja ya. Akhirnya dia akan bisa melakukan semuanya secara mandiri. Itu ada di dalam tahap plateau stage. Lalu yang keempat adalah disengagement, ini merupakan tahapan penyelesaian latihan peran sudah berakhir ya. Jadi ibu sudah siap. Nah, ini adalah teori menurut Reva Rubin. Nah, tahapan aktivitas penting sebelum seseorang ini menjadi seorang ibu, ini ada 3. Taking on, taking in, dan letting go. Yang pertama adalah taking on. Ini adalah seorang wanita dalam pencapaian sebagai ibu akan memulainya dengan meniru dan melakukan peran seorang ibu. Dia akan meniru tadi seperti yang tahapan yang tadi sudah saya jelaskan ya. Jadi seorang wanita ini akan meniru peran seorang ibu. Ini membutuhkan interaksi dengan anak yang lain. Yang kedua, taking in, ini seorang wanita akan seorang wanita ini sedang membayangkan peran yang dilakukannya ya. Jadi dia membayangkan kalau dia memiliki anak, lalu dia merawat anaknya dan lain sebagainya. Dan letting go ini yang ketiga adalah di mana wanita mengingat kembali proses dan aktivitas yang sudah dilakukannya. Dan pada tahap ini, seseorang akan meninggalkan perannya di masa lalu. Oke, lanjut. Yang selanjutnya adalah teori dari Ramona T. Mercer. Dalam teori ini, Mercer lebih menekan pada stres antepartum atau sebelum melahirkan dalam pencapaian peran seorang ibu. Ya, jadi dia akan menekankan pada stres antepartum. Dalam teori ini akan dibagi menjadi 2 pokok bahasan. Yang pertama adalah efek dari stres antepartum, dan yang kedua nanti akan saya jelaskan. Yang pertama adalah efek stres antepartum. Efek stres antepartum adalah komplikasi dari resiko kehamilan dan pengalaman negatif dari hidup seorang wanita. Ya, jadi efek stres antepartum ini adalah komplikasi dari resiko kehamilan dan pengalaman negatif dari hidup seorang wanita. Nah, itu. Jadi efek stres antepartum adalah sebuah komplikasi. Nah, tujuan asuhan yang akan diberikan ini adalah memberikan dukungan selama hamil untuk mengurangi ketidakpercayaan ibu. Ya, agar tidak terjadi stres antepartum tersebut. Ya, jadi kita sebagai seorang bidan, tujuan kita dalam memberikan asuhan selama seorang ibu itu hamil adalah kita tidak boleh lupa untuk selalu memberikan dukungan selama wanita tersebut hamil. Ya, mendukung ibu dan mengembalikan kepercayaan diri ibu. Ya, agar efek stres antepartum tersebut tidak terjadi. Nah, dalam penelitian yang dilakukan oleh Mercer, ini menunjukkan ada 6 faktor yang berhubungan dengan status kesehatan ibu, yaitu
hubungan interpersonal, jadi dari dalam dirinya, ya. Lalu yang kedua adalah peran dari keluarga, ya. Jadi peran keluarga ini sangat penting terhadap status kesehatan ibu. Keluarganya mendukung atau tidak, menerima kehamilannya atau tidak. Nah, itu sangat berhubungan dengan status kesehatan ibu. Lalu yang ketiga adalah stres antepartum itu sendiri, ya. Dia merasa tidak percaya diri, merasa ada perubahan pada dirinya, yang mana akan mengakibatkan stres yang akan berefek pada resiko-resiko kehamilan. Nah, yang keempat adalah dukungan sosial, ya, dari lingkungan sekitarnya. Dan yang kelima adalah rasa percaya diri. Nah, ketidakpercayaan diri seorang ibu itu akan berpengaruh pada status kesehatan ibu. Makanya kita sebagai seorang bidan harus menumbuhkan rasa percaya diri pada ibu hamil. Supaya apa? Supaya ibu ini juga dapat merawat kehamilannya sendiri dengan baik jika ibu tersebut percaya diri. Yang keenam adalah penguasaan rasa takut, ragu, dan depresi. Ya, jadi seorang ibu kalau sudah percaya diri, saya kira untuk penguasaan rasa takut ini akan bisa dikuasai. Ya, jadi itu yang penting. Ya, kita harus memberikan dukungan kepada seorang ibu. Nah, karena ada 6 faktor ini yang akan berhubungan dengan status kesehatan seorang ibu. Nah, pencapaian peran ibu. Peran ibu ini dapat dicapai bila ibu menjadi dekat dengan bayinya, termasuk mengekspresikan kepuasan dan penghargaan peran. Lebih lanjut, Mercer menyebutkan tentang stres antepartum terhadap fungsi keluarga, baik yang positif ataupun yang negatif. Ya, jadi bila fungsi keluarganya ini positif, maka ibu hamil pasti dapat mengatasi stres antepartumnya. Nah, stres antepartum karena resiko kehamilan ini dapat mempengaruhi persepsi terhadap status kesehatan. Ya, jadi stres antepartum karena resiko kehamilan ini dapat mengaruhi persepsi terhadap status kesehatan gitu. Ya, kalau dia mengalami resiko kehamilan, ya, dia mengalami stres, maka status persepsi terhadap status kesehatannya juga akan berpengaruh gitu. Dia akan tambah menurun gitu ya status kesehatannya. Nah, dengan dukungan keluarga dan juga bidan, maka ibu dapat mengurangi atau mengatasi stres yang terjadi dalam antepartum. Ya, jadi mereka itu butuh dukungan dari kita sebagai seorang bidan dan juga butuh dukungan dari keluarganya, ya, agar dia tidak terlalu merasakan stres apabila terjadi resiko pada kehamilannya. Nah, perubahan yang terjadi pada ibu hamil selama masa kehamilan, yaitu masa trimester 1, trimester 2, dan trimester 3, ya. Ini merupakan hal yang fisiologis, sesuai dengan filosofi Aswan kebidanan bahwa menars itu mens yang pertama kali keluar, ya. Kehamilan, nifas, dan sampai menopause itu merupakan hal yang fisiologis, ya. Jadi memang pasti ada perubahan selama ibu tersebut hamil. Dan itu kita harus selalu menekankan pada seorang ibu bahwa itu adalah keadaan yang fisiologis. Nah, perubahan yang dialami oleh ibu selama kehamilan terkadang dapat menimbulkan stres antepartum, sehingga bidan harus memberikan asuhan kepada ibu hamil agar ibu dapat menjalani kehamilannya secara fisiologis atau normal. Ya, jadi stres itu dapat terjadi juga apabila secara psikologis si ibu tidak dapat beradaptasi terhadap perubahan yang terjadi pada dirinya, ya. Maka dari itu butuh dukungan, ya, butuh asuhan yang baik dari seorang bidan. Nah, ini ada beberapa perubahan yang sering dialami oleh ibu hamil. Yang pertama adalah ibu cenderung lebih tergantung
dan lebih memerlukan perhatian sehingga dapat berperan sebagai calon ibu dan dapat memperhatikan perkembangan bayinya. Ya. Terus yang kedua, ibu memerlukan sosialisasi. Jadi perlu itu yang namanya sesama ibu hamil itu berkumpul, melakukan sosialisasi, saling sharing ya terhadap masalah-masalah yang biasa terjadi pada kehamilan. Nah, ini ibu memerlukan sosialisasi itu. Terus, yang ketiga, ibu cenderung merasa khawatir terhadap perubahan yang terjadi pada tubuhnya. Tubuhnya misalnya trimester 1, ibu merasa tidak percaya diri, ibu merasa kok hamil tapi kok perutnya nggak besar. Nah, dia akan khawatir terhadap perubahan yang terjadi pada tubuhnya. Begitu juga saat dia trimester 3. Kok jadi bentuk tubuhnya jadi besar seperti ini? Nah, dia juga akan merasa khawatir lagi. Itulah perubahan yang dialami oleh ibu hamil. Yang keempat adalah ibu memasuki masa transisi, yaitu dari masa menerima kehamilan ke masa menyiapkan kelahiran dan menerima bayinya. Ini yang tadi saya bilang di trimester 1 itu masa transisi dari masa menerima kehamilan. Dia akan menerima bagaimana sih kehamilan itu. Nah, dan saat masa menyiapkan kelahiran atau menerima bayinya. Next. Nah, ini juga ada 4 tahapan dalam melaksanakan peran ibu. Ini menurut Mercer juga. Yang pertama adalah tahapan antifaktori, yang kedua formal, yang ketiga informal, yang keempat adalah personal. Nah, antifaktori ini saat wanita belum menjadi ibu, di mana wanita melakukan penyesuaian sosial dan psikologis dengan mempelajari segala sesuatu yang dibutuhkan untuk menjadi seorang ibu. Nah, untuk di masa tahapan yang formal, ini adalah masa saat wanita memasuki peran ibu yang sebenarnya. Bimbingan peran dibutuhkan sesuai dengan kondisi sistem sosial saat itu. Nah, untuk yang tahapan informal, ini di mana wanita telah mampu menemukan jalan yang unik dalam melaksanakan perannya. Dia sudah memiliki karakter tersendiri. Yang keempat adalah personal. Ini merupakan peran terakhir di mana wanita telah mahir melakukan perannya sebagai ibu. Jadi sudah terbiasa. Nah, inilah 4 tahapan dalam melaksanakan peran ibu menurut Mercer. Nah, di mana Mercer ini dia lebih menekankan pada kejadian stres antepartum itu tadi. Ya, jadi difokuskan pada masa antepartumnya atau kehamilannya. Selanjutnya adalah teori Ella Joy Lehman. Nah, teori ini menginginkan agar bidan dapat melihat semua aspek praktek kebidanan dalam memberikan asuhan pada wanita hamil dan pertolongan pada persalinan, serta menjelaskan perbedaan antara pengalaman seorang wanita dengan kemampuan bidan untuk mengaplikasikan konsep kebidanan dalam praktik. Ya, dalam teori ini Ella Joy Lehman ini lebih menekankan agar bidan ini tidak hanya fokus pada teori, ya, tapi juga dapat menerima saat kita melakukan pelayanan kebidanan, kita harus memperhatikan juga pengalaman dari seorang wanita tersebut. Ya, jadi dari antara pengalaman seorang wanita ini digabungkan dengan kemampuan bidan untuk mengaplikasikan konsep kebidanan dalam praktek. Ya, jadi kita juga harus melihat tidak hanya secara teori, tapi juga secara pengalaman yang dialami oleh wanita tersebut. Ini menurut Ella Joy Lehman. Nah, ada 8 konsep penting dalam pelayanan antenatal menurut Ella Joy Lehman. Yang pertama adalah asuhan kebidanan yang berkesinambungan. Ya, jadi mulai dari hamil, bersalin, nifas, bayi baru lahir, lalu
keluarga berencana, ya KB, dan juga selanjutnya adalah saat menopause. Nah, tuh, jadi memberikan asuhan kebidanan ini secara berkesinambungan, berkelanjutan. Lalu yang kedua adalah keluarga sebagai pusat kebidanan. Ya, jadi yang menjadi pusat kebidanan ini tidak hanya wanita, tapi juga keluarga dari wanita tersebut. Yang ketiga adalah pendidikan dan konseling merupakan sebagian dari asuhan. Ya, jadi harus selalu ada atau disisipkan di setiap asuhan yang kita berikan pada antenatal, ya, yaitu adalah pendidikan dan konseling, ya, mengenai apa yang dibutuhkan seorang wanita saat itu. Yang keempat adalah tidak ada intervensi dalam asuhan kebidanan. Jadi harus sesuai dengan kebutuhan ibu. Maksudnya tidak ada intervensi khusus, ya, harus sesuai dengan kebutuhan si ibu. Yang kelima adalah keterlibatan dalam asuhan kebidanan. Ya, jadi kita harus melibatkan si ibu itu sendiri dan juga keluarganya terutama dalam asuhan kebidanan. Ya, jadi tidak hanya kita sebagai bidan, ya, tapi keluarga dan suaminya juga harus terlibat. Yang keenam adalah advokasi dari pelayanan kebidanan. Advokasi dari pelayanan kebidanan. Nah, yang keenam adalah advokasi dari pelayanan kebidanan. Terus yang ketujuh adalah waktu. Nah, jadi harus memberikan pelayanan antenatal ini sesuai dengan waktunya. Tuh, ya. Maaf, ini ada 7 ternyata bukan 8 konsep, ya. Itulah dalam 7 konsep penting dalam pelayanan antenatal. Ya, menurut Ella Joy Lehman. Oke, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini mengenai teori dan model konseptual asuhan kebidanan atau teori yang sering dipakai dalam praktik kebidanan. Baru 3 teori, untuk next video akan saya jelaskan untuk teori yang lainnya. Terima kasih, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe untuk yang belum subscribe pada channel YouTube kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.